Hari itu, Pari dan Rajiv sama-sama menangis di dalam kamar karena mereka terpaksa harus menyetujui perceraian demi Gurinder, karena dia menolak makan apapun. Di satu sisi, Parminder berkata pada Chandrika, "Aku tidak bisa menghentikan ini dan aku tahu semuanya sudah direncanakan." Chandrika memberitahu bahwa mereka harus menghentikan perceraian, karena Gurinder telah memeras perasaan Sanju. Parminder berkata, "Aku tidak bisa melakukan apapun karena Gurinder telah mempertaruhkan nyawa untuk putranya, dan dia tidak mungkin mendengarkan siapapun." Keesokan harinya, pengacara sudah datang membawa surat cerai, lalu Rajiv duduk berhadapan dengan Pari dan menatapnya dengan penuh kesedihan, sedangkan Niti berkata dalam hatinya, "Ini akan menjadi terakhir kalinya mereka saling memandang, karena mulai besok Sanju akan menjadi milikku." Rajiv mencoba menandatangani surat cerai tersebut namun penanya kosong, seolah itu sebuah pertanda jika mereka tidak boleh bercerai. Pengacara meminta maaf dan memberikan pena lain, sehingga Rajiv pun terpaksa menandatangani semua surat-surat tersebut. Pari merasa terluka seolah nyawanya telah diambil dan hidupnya tidak berwarna lagi. Saat itu pengacara memberikan surat cerai dan meminta Pari menandatanganinya juga. Rajiv menggelengkan kepalanya dan berharap Pari tidak melakukan itu, namun Pari terpaksa menandatangani semuanya sambil menangis. Setelah semua ditandatangani, pengacara memberitahu jika dia akan membawa surat tersebut untuk menyelesaikan proses perceraian. Sontak Pari berlari menuju kamarnya dan menangis, mengingat momen pernikahan mereka juga kenangan manis yang telah dia lalui bersama Rajiv. Saat itu Gurinder datang untuk menghiburnya dan mengatakan, "Aku tahu kau terluka, tapi kita harus melakukan ini dan wanita memang harus merasakan sakit, bahkan aku yakin kau memiliki hati yang baik, dan akan melakukan apapun untuk sahabatmu terutama untuk Sanju. Kau harus sabar dan biarkan mereka menikah karena aku sudah menganggapmu seperti putri bagiku." Pari memeluk Gurinder dan menangis, namun Gurinder menguras perasaannya dengan mengatakan, "Aku juga harus memberitahumu bahwa kamar ini akan menjadi milik Sanju dengan Niti, jadi kau harus segera meninggalkan kamar karena pertunangan mereka akan dilakukan besok." Setelah Gurinder pergi, Pari membaringkan tubuhnya di tempat tidur dan menangis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di satu sisi Gurinder datang menemui Niti dan berkata, "Aku sangat beruntung memiliki dirimu sebagai menantu perempuanku dan aku akan segera memberimu hadiah. Aku sudah menyuruh Pari untuk meninggalkan kamar, setelah itu aku akan menemukan pria untuknya dan mengusir Pari dari rumah ini." Niti memeluk Gurinder dengan penuh kebahagiaan dan memuji, bahwa Gurinder adalah mertua terbaik. Gurinder meminta Niti untuk bersabar karena hadiah yang dia berikan adalah kamar Sanju, sehingga Niti memeluknya lagi dan mengungkapkan jika dia sangat menyayanginya. Saat itu Rajiv datang ke sana melihat mereka berpelukan dan berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Niti. Gurinder pun setuju dan meninggalkan mereka berdua. Di tempat lain, Pari mengundang tetangganya untuk datang ke pertunangan Sanju dengan Niti. Namun Pari tidak pernah tahu bahwa orang tersebutlah yang akan menjadi saksi tentang kebohongan Niti terutama tentang kejahatannya, karena tega membuat Pari jatuh ke dalam sumur. Di satu sisi, Rajiv memberitahu Niti bahwa dia ingin membicarakan tentang pernikahannya. Niti menjawab, "Aku sudah tahu bahwa kau akan menceraikanku setelah bayi ini lahir." Rajiv mengatakan, "Aku tidak ingin ada yang mempertanyakan cintaku atau persahabatanmu, dan kau tahu jika pernikahan kita hanyalah sebuah kompromi, jadi kita tidak akan pernah menjadi suami istri pada umumnya. Aku juga ingin menjelaskan jika kita melakukan pernikahan ini hanya untuk bayi itu jadi jangan berharap apapun padaku, jika kau keberatan maka kita bisa membatalkan pernikahan ini." Niti hanya menjawab tidak, kemudian Rajiv pun meninggalkan kamarnya. Niti berkata, "Sanju berbicara apa yang dia inginkan, tapi begitu aku menikah dengannya maka apa yang kuinginkan akan terjadi. Sekarang saja dia tidak ingin menikah denganku tapi dia tetap melakukannya, jadi aku yakin setelah aku menikah maka aku akan mengendalikan hidupnya, dan dia akan melakukan apa yang kuinginkan." Tak lama kemudian, Rajiv membawa Pari ke kamar dan mengungkapkan jika Gurinder nampaknya menyukai Niti. Pari berkata, "Ibu menganggapku sebagai putrinya jadi kau tidak perlu meragukannya, ibu menginginkan yang terbaik untukmu jadi kau jangan khawatir, dan ibu punya alasan sendiri untuk menikahkanmu dengan Niti." Rajiv mempercayai ucapannya dan meminta Pari untuk mengambilkan dompetnya. Pari menyerahkan dompet itu dan Rajiv menarik tubuhnya lebih dekat, namun tiba-tiba Gurinder datang membawa seorang penjahit dan meminta Rajiv mengukur tubuhnya untuk pakaian pengantin, dan hal itu membuat Pari terluka, lalu memutuskan meninggalkan kamar. Pari menangis dan berkata pada dirinya, "Niti akan melahirkan bayi untukku tapi kenapa aku tidak merasa bahagia? Rajiv sudah bilang jika dia tidak akan pernah meninggalkanku. Namun aku tetap merasa seperti kehilangan segalanya, dan kenapa aku merasakan rasa sakit yang luar biasa ini?" Di malam hari,
Semua orang sudah berkumpul untuk pesta pertunangan, lalu Pari membawa Niti ke ruang tamu, sedangkan Rajiv menatap Pari dengan penuh kesedihan. Tiba-tiba anak-anak berlarian dan menabrak Sarojana sehingga dia pun memperingatkan mereka. Salah satu anak bernama Neha memperhatikan Niti dan mulai mengingat kronologi kejadian malam itu, di saat Niti menarik karpet merah agar Pari jatuh ke dalam sumur. Neha berkata, itu adalah Bibi yang telah mendorong Bibi Pari sampai jatuh ke dalam sumur. Sontak Sarojana terkejut dan langsung membungkam mulutnya lalu membawa Neha pergi. Pari mendengar suaranya dan memutuskan untuk mencari Neha, namun tanpa dia sadari Rajiv memperhatikannya dan memutuskan untuk mengikuti Pari. Sesampainya di balkon, Rajiv datang menemui Pari dan bertanya apa yang terjadi. Pari menjawab bahwa dia mendengar Neha berbicara tentang seseorang yang mendorongnya ke dalam sumur, dan hal itu membuatku takut. Pari mengingat kronologi tersebut dan berkata, aku berharap bisa lebih berhati-hati dan mungkin aku tidak akan pernah kehilangan bayiku. Kau memang tidak pernah mengeluh karena kau sangat baik padaku, dan kau tidak pernah menyalahkanku atas kejadian tersebut, bahkan kali ini kau rela menikah dengan Niti hanya karena diriku. Rajiv ingin mencium kening Pari, namun dia menghentikannya karena mengingat bahwa mereka telah bercerai. Pari sedih dan mengatakan, aku benar-benar minta maaf karena telah mengambil semua hak darimu. Rajiv menyatukan kening mereka dan sebuah kain jatuh di atas kepala, seolah pertanda jika Tuhan merestui hubungan mereka. Rajiv melipat kain tersebut dan berkata, kita tidak pernah bertunangan dengan benar jadi mari kita melakukan pertunangan hari ini. Pari mengatakan jika hal itu adalah salah karena Rajiv akan menikahi Niti. Rajiv menjawab, aku hanya mencintaimu dan aku menikahi Niti hanya karena bayi itu. Pari beralasan bahwa mereka tidak memiliki cincin. Lalu Rajiv membuatnya dari sebuah kawat dan berlutut untuk melamar Pari. Sontak Pari merasa terharu dan mengulurkan tangannya, sehingga Rajiv memakaikan cincin buatan tersebut dan mencium tangannya dengan penuh cinta. Di satu sisi, Sarojana melihat Niti sedang sibuk menari dan membawa Niti menjauh dari keluarga karena ingin memberitahu. Jika Neha melihatnya mendorong Pari ke dalam sumur, sontak Niti kaget dan memutuskan untuk segera mengatasinya. Di sisi lain, Rajiv dan Pari berdansa dengan sangat romantis seolah dunia hanya milik mereka berdua. Setelah tarian itu selesai Pari mencoba untuk pergi, tapi Rajiv menghentikan dengan memegang tangannya dan berkata, tolong jangan pernah pergi. Pari memintanya untuk melepaskannya, namun Rajiv mengatakan, bukankah kau sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkanku? Di satu sisi, Niti menemui Neha di dalam kamar dan membuatnya ketakutan, tapi Niti memaksanya untuk makan coklat, sehingga Neha langsung jatuh pingsan. Sarojana datang menemuinya dan berkata, kita harus menyembunyikan Neha terlebih dahulu, dan setelah pertunangan selesai maka kita akan memikirkan apa yang harus dilakukan padanya. Niti dan Sarojana akhirnya menyembunyikan Neha di dalam lemari. Di ruang tamu, Parminder meminta Gurinder untuk mengatakan sejujurnya apa yang dia rencanakan. Monty datang menemui mereka dan mempertanyakan hal sama. Gurinder berkata, aku adalah dalang di balik semua ini karena Niti pantas menjadi menantu perempuan kita. Selama ini aku diam di saat kau membuat Rajiv menikah dengan Pari, jadi sekarang lebih baik kau diam juga. Di satu sisi Rajiv berkata pada Pari, kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan meninggalkanku. Pari mengatakan, kau akan segera menjadi suami Niti dan dia memiliki hak atas dirimu, namun kau tidak usah khawatir karena aku berjanji akan selalu menunggumu.